Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masyarul muslimin, bapak-bapak jamaah majlis taklim, jamaah pengajian yang istimewa, yang insyaallah selalu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Sungguh kita adalah bagian dari hamba-hamba Allah yang diberikan keistimewaan oleh Allah, terutama kita mungkin adalah bagian yang tidak terlalu banyak jumlahnya dari sekian banyak hamba-hambanya yang diberi nikmat, kemudian dapat memanfaatkan nikmat itu, mensyukuri nikmat itu. Ini hari Sabtu, bagi bapak-bapak yang masih aktif, ini adalah hari istimewa karena punya waktu yang banyak untuk beristirahat dan bersama keluarga. Namun demikian bapak-bapak menyisihkan waktu untuk dapat hadir bersama-sama kita pada pagi ini. Kita bersilaturahim, kemudian kita ngaji atau mengkaji agama kita, al-Islam. Tadi Ustadz Ridwan memberikan tema fiqhud da'wah. Kalau fiqih sering kita dengar ya, istilah fikih. Saya dulu kalau belajar fikih itu yang pertama belajar secara lughah, secara kebahasaan, artinya tinjauan kebahasaan. Al-fiqhu al-fahmu. Fikih adalah pemahaman. Jadi kalau kita mendengar kata fikih, ilmu fikih, produk-produknya berupa apa itu Pak? Hukum ya, berupa hukum itu. Apa hukumnya? Kalau menyentuh kulit lawan jenis, gitu kan? Jadi bicara hukum, bagaimana caranya kita berwudu, membasuh muka, kalau tidak begitu bagaimana? Itu yang kita pelajari, fikih ibadah. Kalau fikih itu al-fahmu berarti produk-produk fikih berupa keputusan-keputusan ulama berupa fikih itu adalah pemahaman, produk pemahaman. Memang berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan hadis, tetapi yang sudah berupa fikih itu adalah hasil pemahaman terhadap ayat itu, hasil pemahaman terhadap hadis itu. Sehingga kata para ulama fikih itu, min aghlabi masailil fiqhi zunun. Kebanyakan nilai dari hukum-hukum fikih itu, dari keputusan-keputusan yang ada di dalam hukum fikih itu, nilai kebenarannya relatif. Sehingga tidak boleh saling mengklaim kami yang paling benar, bahwa yang paling sahih salatnya itu adalah yang kunut. Enggak juga, enggak boleh mengklaim. Atau yang paling dekat dengan sunnah itu adalah yang kadang-kadang umpamanya. Nggak boleh saling mengklaim begitu, karena itu adalah produk pemahaman. Hanya saja pemahaman itu harus didasarkan atas dalil yang sahih. Masyarul muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, nah sekarang kita bicara tentang fikih dakwah. Artinya bahwa dakwah ini, gerakan dakwah itu, pekerjaan dakwah, kegiatan dakwah itu harus didasari oleh pemahaman yang mendalam tentang dakwah itu. Pemahaman yang mendalam. Jadi kita umat Islam
itu harus memiliki pemahaman tentang dakwah itu. Mengapa kita harus memiliki pemahaman tentang dakwah? Nanti kita lihat. Karena memang kita ini harus berkedudukan sebagai dai. Semua orang Islam itu harus jadi dai. Bukan hanya orang-orang yang berilmu itu saja. Coba kita lihat nanti dalil-dalilnya. Artinya kita itu harus berperan di dalam dakwah. Harus punya kontribusi di dalam dakwah. Nah, sekarang kita ini mau berperan sebagai apa? Yang jelas kita harus berperan sebagai dai. Artinya orang yang berkontribusi di dalam dakwah, apakah dia sebagai muballigh, muallim, atau dia sebagai penggerak dan lain sebagainya, atau orang yang aktif mengikuti kegiatan dakwah. Nah, kita harus berperan. Sekali lagi, dalam melakukan kegiatan dakwah itu kita harus punya pemahaman yang mendalam tentang dakwah itu, fikih, sehingga yang pertama dakwah kita efektif. Yang pertama bukan itu. Yang pertama kita harus punya semangat dakwah. Kita semua hanya harus punya semangat dakwah. Kalau bisa sama dengan semangat kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Insya Allah di antara kita ini nggak ada yang meringankan kewajiban ibadah sholat. Udahlah, nggak perlu sholat-sholatan. Sholat itu bagi mereka yang sudah mendekati kubur. Kalau masih jauh, agak jauh begini, udah nanti aja sholatnya. Insya Allah kita nggak ada yang begitu. Insya Allah itu. Semua kita merasa atau paham betul bahwa sholat itu wajib, sehingga semua kita melaksanakan ibadah sholat itu yang fardu 5 waktu. Insya Allah sudah begitu. Tapi dakwah ini, dalam hal dakwah, mungkin tidak semua umat Islam punya pemahaman bahwa dia harus berperan sebagai dai, sehingga dia pilih apa yang bisa dia lakukan, mengimplementasikan dirinya sebagai dai itu tadi. Masyarul muslimin rahimakumullah, hari ini kita semua merasakan kehidupan yang baik, apalagi di Indonesia, yang nyaman, tentram. Mengapa itu terjadi? Kalau di Indonesia karena kebanyakan orang Islam. Berapa jumlah orang Islam di Indonesia? 83% menurut statistik ya. Kalau dulu menurut kita 90%, jadi 83%. Banyak sekali itu, 83%. Dari jumlah penduduk 270-an juta. Nah, karena sekarang ngitung penduduk itu kita agak kurang ketat sekarang ini. Tiba-tiba sudah 270 gitu. Padahal kapan 260-nya gitu. Ternyata sudah 270. Padahal kita sudah ketat-ketat amat kan, sudah ketat-ketat banget. Anak saya hanya 4. Anak bapak-bapak itu ya 4 paling banyak. Mungkin rata-rata 2. Kita udah nahan-nahan gitu kok penduduk kita meledak. Nah, rupanya banyak yang tertarik untuk jadi penduduk Indonesia. Atau banyak yang tertarik untuk mengundang penduduk negara lain. Sehingga penduduk kita tambah banyak. Tapi yang kita catat, hidup di Indonesia itu luar biasa itu, enak, nyaman, aman, walaupun banyak begal tapi masih terbilang aman. Kenapa? Karena muslimnya mayoritas. Kehidupan dunia juga begitu, peradaban maju. Pertanyaannya mengapa? Karena Islam. Kita orang Islam harus yakin itu karena Islam. Ilmu pengetahuan maju karena Islam. Kalau nggak percaya, baca sejarahnya.
Kenapa ilmu pengetahuan bisa maju itu? Di mana kontribusi Islam? Sangat besar sekali, karena Islam. Nah, Islam bisa tersebar luas ke seluruh pelosok dunia, bisa merubah orang Arab, tatanan orang Arab menjadi seperti yang sekarang dibandingkan dengan dulu masa jahiliyah. Kemudian bisa menciptakan bumi Indonesia yang tentram begini. Itu karena apa? Karena dakwah. Karena dakwah. Tanpa dakwah, tanpa semangat dakwah, nggak akan. Tidak akan. Cobalah kita pelajari bagaimana Islam sampai di Indonesia, bagaimana Islam tersebar di Indonesia, bagaimana kita bisa ngaji, bagaimana kita bisa ngaji, bagaimana kita bisa sholat. Saya ngajinya di kampung, Pak. Saya bisa ngaji itu di kampung, bisa sholat itu di kampung. Bapak itu Pak Haji itu bisa sholat di kampung. Mungkin kalau ditanya siapa gurunya, dapat gaji berapa dia, dapat gaji berapa dia. Saya ngaji itu pakai lampu teplok, lampu minyak itu ya. Berapa saya bayar? Enggak ada, hanya sumbangan minyak tanah. Sumbangan minyak tanah itu. Dan mereka bisa ngajari saya sholat, ngajari saya ngaji, mengenalkan huruf-huruf Al-Quran itu. Itulah dakwah. Sehingga kemudian saya bisa ngaji, saya bisa meneruskan menggali ilmu pengetahuan itu karena semangat dakwah para dai itu. Sampai semangat dakwah para dai itu nggak akan terjadi seperti ini. Bapak-bapak mungkin belum tentu bisa ngaji tanpa semangat dakwah para dai itu. Jadi karena itulah posisi dakwah itu di dalam Islam penting sekali. Dakwah dalam kehidupan kita ini penting sekali. Nah, di Indonesia kita mengenal dai-dai, ada yang terkenal, yang dulu tapi Pak, bukan yang sekarang. Ada yang terkenal, ada yang kurang dikenal, tapi peran mereka itu luar biasa semua. Peran mereka luar biasa semua. Ada yang jalan dari Krui, kemudian terdampar di belalau dan dikuburkan di belalau. Apa profesinya? Guru ngaji. Apa dia sengaja hijrah ke sana untuk cari kebun? Bukan. Bukan. Untuk ngajar ngaji, Pak. Ngajar ngaji. Kemudian dia terdampar di situ. Terdampar dalam arti sampai akhir hayatnya ada di situ dan dikuburkan di situ. Dan banyak. Ini banyak sekali. Ini mending kalau dari Krui ke Belalau mah dekat. Ada yang dari Arab sana. Terdampar di Betawi. Untuk jadi guru ngaji. Jadi luar biasa semangat dakwah para tokoh-tokoh kita zaman dahulu itu. Yang kita kenal, yang tertulis di dalam sejarah juga banyak. Begitu juga. Saya mencatat umpamanya Kiai Haji Ahmad Dahlan di Muhammadiyah itu. Sebenarnya beliau itu pejabat. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pejabat. Pejabat Kesultanan Yogyakarta. Apa jabatannya itu, Pak? Penghulu. Nah, kalau penghulu sekarang tuh nyatet nikah kalau sekarang. Menghalalkan yang haram ya, Pak ya. Kalau penghulu sekarang, kalau beliau tuh penghulu keraton. Penghulu keraton itu menteri agamanya keraton. Sebenarnya beliau itu menteri agama, Pak. Tapi merasa tidak berpuas diri, merasa melihat masalah-masalah yang berkembang di masyarakat itu, beliau tidak merasa berpuas diri dalam jabatan sebagai penghulu. Nggak ada apa-apanya jabatan saya sebagai penghulu, sehingga beliau meluaskan peran dakwahnya itu dengan menggagas perkumpulan-perkumpulan pengajian pada awalnya, ya, kelompok-kelompok pengajian pada awalnya, yang kemudian berubah, bertransformasi menjadi persyarikatan, organisasi. Di situ beliau berkorban waktu,
ya, berkorban waktu, berkorban harta. Nah, ini saya membaca dalam sejarah, beliau itu pernah melelang habis seluruh hartanya. Ya, caranya itu para saudagar-saudagar Jogja itu diundang ke rumahnya. Bapak-bapak, saya mau melelang seluruh harta-harta saya ini. Ada kursi, waktu itu belum ada kulkas, Pak. belum ada sofa, ada kursi, ada macam-macam lah di rumah saya ini. Monggo Pak, siapa yang mau beli kursi, siapa yang mau, ada jas yang paling bagus. Monggo Pak. Oh, ada yang beli, saya ambil itu, saya ambil itu. Habis. Itu dananya untuk mendanai kegiatan dakwah. Kegiatan dakwah beliau itu. Karena beliau mendirikan sekolah TK, ya. Sekolah itu guru-gurunya nggak bisa digaji. Mau ada duit, mau menggaji guru-gurunya. Gimana caranya? Ternyata beliau itu nggak ketemu akal bikin proposal, Pak. Nggak ketemu akal bikin proposal. Kalau sekarang proposal, Pak, itu siapa, Pak? Pak Kiai ya? Enggak, Pak. Tapi dia undang para saudagar-saudagar itu untuk membeli. Siapa yang tertarik membeli alat-alat yang ada di rumah saya ini? Ada yang, saya beli itu, saya beli ini, saya beli ini. Saya ambil itu. Duitnya langsung dibayar. Tapi pas selesai pelelangan itu yang menang tender, menang lelang, melenggang pulang tanpa bawa barang-barangnya. Jadi dia tanya, ini barang-barangnya kok ditinggal? Ini kan udah dibeli, yang bawa. Katanya, udah, kami nggak perlu bawa barang-barangnya. Kami kembalikan ke Pak Kiai. Lah ini duitnya gimana? Itu duit untuk sarana dakwah. Yang kita catat loh Pak. Sampai rela melelang barang-barang pribadi untuk dana dakwah. Itu semangat dakwah. Maaf saya bercerita tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah zaman dahulu ya. Nah, saya kira juga di kelompok-kelompok lain juga banyak yang seperti saya tahu. A.R. Fahrudin. Kalau saya tadi Pak datang ke sini bawa mobil Avanza. Kalau Pak A.R. Fahrudin itu motornya butut sampai akhir hayatnya. Yamaha berapa itu Pak? Yamaha 70-an zaman dulu ya. Itu pernah beliau itu ketika ujian SIM, itu kan polisi itu ujian SIM itu kan dibuat kelok-kelok gini Pak ya. Nah, beliau turun itu, digiringnya itu. Lah Pak, kok begitu? Iya saya kalau naik motor, kalau ada jalan berkelok-kelok itu saya turun, saya tuntun motor saya. Nah motornya motor butut gitu, kemana-mana. Motor butut ini ternyata hadiah Pak. Hadiah dari seorang saudagar batik. Namanya Prawiro Yuwono. Nah, kenapa saudagar batik ini memberi hadiah motor? Dilihatnya Pak Yai ini berdakwah kemana-mana pakai sepeda ontel Pak. Ini tokoh besar, tokoh nasional. Ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, berdakwah kemana-mana, keliling Jogja, Jawa Tengah, naik ontel, naik sepeda. Maka itu tokoh kasihan ngelihatnya, dikasihnya, diberinya hadiah, dibelikannya motor, sampai akhir hayatnya digunakan itu. Dan bagi beliau itu naik sepeda ontel itu nggak masalah. Suatu ketika pernah itu ada pengajian, kemudian panitia itu merencanakan untuk menjemput beliau dengan motor, tetapi motornya ternyata macet, nggak mau hidup.
Itu panitia ngebut ke rumahnya pakai sepeda ontel untuk ngasih tahu, Pak, pengajian kita nih gak nampaknya masalah ini, Pak, karena motor untuk jemput Pak Yai ternyata nggak bisa hidup, macet, Pak Yai. Ya udah katanya, pakai sepedamu ini aja. Nah, saya dibonceng pakai, Pak Yai, mosok iyo, kok pakai gini, pakai sepeda ontel begini. Ternyata memang Pak Yai dibonceng pakai sepeda ontel itu subuh-subuh. Kalau sekarang kita naik motor aja, nanti takut masuk angin saya. Nah, jadi begitulah semangat dakwah para tokoh-tokoh kita zaman dahulu, sehingga kita merasakan berislam hari ini seperti ini. Itu jasa para dai, mengorbankan jiwa, raga, kemudian waktunya untuk dakwah ini. Sekali lagi, begitulah pentingnya dakwah itu. Itulah kenyataan bahwa dengan dakwah itulah maka kemudian Islam ini bisa berkembang. Kita dapat merasakan kenikmatan Islam ini dan lain sebagainya. Masyiral muslimin rahimakumullah, saya kira saya tidak perlu menjelaskan lagi apa itu dakwah. Karena bagi kita itu dakwah itu sudah sering sekali kita dengar. Nah, ini adalah bagian dari implementasi atau wujud dari dakwah itu. Pengajian itu adalah wujud dari dakwah itu. Kalau saya itu memahami dakwah itu upaya perubahan, upaya untuk merubah keadaan ke dalam keadaan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Kalau saya memahami gitu, karena saya ini jurusan pengembangan masyarakat, bukan jurusan komunikasi dakwah. Kalau beliau itu dulu jurusan komunikasi dakwah, publisistik namanya tuh. Ya, komunikasi dakwah ya kalau nggak salah. Jadi urusannya bagaimana menyampaikan pesan-pesan. Nah, kalau saya itu bagaimana merubah masyarakat. Upaya merubah sehingga keadaan masyarakat itu lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Kalau kita memahami dakwah seperti itu, maka pertanyaannya masih banyak apa tinggal sedikit tugas dakwah kita itu. Itu kan harus dilihat dari bagaimana keadaan kita sekarang. Sudah sesuaikah dengan ajaran Islam? Sudah sesuaikah dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala bidang? Dalam hal akidah, masih banyakkah penyimpangan akidah? Masih banyak apa tinggal sedikit? La ilaha illallah, gitu kan? Ajaran Islam, la ilaha illallah, apa artinya? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah, hanya Allah saja Tuhan itu. Apakah semua kita sudah menuhankan Allah? Atau ternyata Tuhan kita lebih berat ke yang lain? Kata seorang tokoh di Bandung itu, "Ma Pak, masih ada yang ngerokok?" Ada yang ngerokok, Pak? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Kata beliau itu, perokok berat itu syirik. Kata beliau, kenapa? Karena dia lebih taat dengan rokoknya ketimbang dengan Tuhan. Apa buktinya? Apa itu buktinya? Kata dokter, Pak, berhenti merokok. Bapak itu sakit karena rokok. Apa Pak jawaban perokok berat? Haga mati Pak Ganta ya. Mati Pak Ganta ya. Mati, sekarang mati juga nggak apa-apa. Saya nggak akan berhenti ngerokok. Kata perokok berat itu.
Nah, itu gambaran perokok itu, Pak. Jadi dia lebih taat kepada rokoknya ketimbang kepada Tuhan, kepada Allah. Allahu Akbar azan. Nanti tanggung baru aja dinyalain. Lebih taat dengan rokoknya ketimbang kepada Tuhan. Jadi yang dituhankan sebenarnya Allah apa rokok? Allah dan rokok. Allah iya, tapi rokok juga iya. Ya itu. Pekerjaan iya, tetapi Allah juga iya. Atasan iya, Allah juga iya. Itulah tugas-tugas dakwah dari sisi akidah. Sisi ibadah umpamanya. Ibadah kita itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh sunnah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah mahdhah ini ya, ibadah mahdhah. Sekarang pertanyaannya, kita sendiri termasuk, apakah sudah benar-benar sesuai dengan sunnah? Belum tentu, belum tentu. Dan lain-lain, akhlak apalagi, akhlak, muamalah apalagi. Nah sehingga itu tugas dakwah itu memang masih banyak sekali. Dan itu tugas siapa? Bukan tugasnya para dai, tugas semua kita. Nah, dakwah itu hukumnya wajib. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita baca. An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika. Nah, itu kata dosen-dosen dakwah di fakultas dakwah dulu, itu ud'u. Itu diawali dengan kalimat perintah fi'il amr. Kalau fi'il amr itu hukumnya wajib. Al aslu fil amri lil wujub illa ma dallad dalilu ala khilafihi. Pada dasarnya kalau menggunakan fi'il amr, ada kata yang menggunakan fi'il amr, maka wajib hukumnya melaksanakan perintah itu. Kecuali ada dalil lain yang mengatakan itu tidak wajib. Nah, tidak ada dalil yang mengatakan tidak wajib berdakwah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nah, tadi itu saya cerita tadi itu. Bagaimana orang Arab sebelum Islam datang, bagaimana orang Indonesia sebelum Islam masuk, bagaimana kampung kita kalau Islam belum masuk, itu ya. Berbagai macam kehidupan yang menyimpang, kejahatan bermacam-macam. Fi dhalalim mubin, sebelum Islam masuk, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Benar-benar sesat. Rusak hidup ini kalau Islam nggak masuk, kalau tidak ada Islam. Nah, karena itu pada setiap potongan zaman itu Allah mengutus Rasulnya. Ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatih. Rasul-rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan ayat-ayat Allah, ajaran-ajaran Allah di dalam kitab-kitab wahyu-wahyu yang diturunkan kepada rasul-rasul itu, termasuk Muhammad SAW, sehingga merubah tatanan kehidupan dari jahiliyah, dari kesesatan, dari kegelapan, sehingga kemudian menjadi peradaban yang maju. Untuk menuju peradaban yang maju itu tuntutan semua. Dan itu hanya terjadi ketika ada da'i. Kalau zaman dahulu dan menurut ayat ini, Rasul dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuzakkihim, yu'allimuhumul kitab. Tazkiyah, menyucikan mereka, menyucikan jiwa,
Nah, sucinya jiwa itu kemudian menjadi kunci sucinya perbuatan, baiknya perbuatan. Dalam ayat lain Ali Imran 104, insyaallah bapak-bapak semua sudah hafal. Yang wal takun minkum ummatun yad'auna ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah, ini kalau mahasiswa Fakultas Dakwah dulu, hendaklah ada di antara kamu satu kelompok. Nah, ini memahami ayat ini ada yang mengatakan yang wajib berdakwah itu hanya bagian dari umat Islam saja, tidak seluruhnya. Tapi saya menggunakan pemahamannya seorang ulama Mesir, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau menulis di dalam sebuah kitab, judulnya Khawatirul Iman. Khawatirul Iman. Beliau katakan ayat ini bukan menjelaskan bahwa yang wajib berdakwah dari umat Islam itu hanya sekelompok orang saja, tetapi seluruh muslim itu wajib menjalankan tugas dakwah sesuai dengan kemampuannya. Wajib, kata beliau. Meskipun di situ ada kata minkum, ada kata min itu dalam bahasa Arab itu menunjukkan sebagian. Kata beliau, min di situ fungsinya bukan menunjukkan sebagian, tetapi penguat. Penguat sama dengan ketika kita berwudu itu membasuh kepala itu, wa in kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bapak-bapak mungkin ada yang kalau membasuh kepala itu semua kemudian ditarik lagi ke depan baru kemudian ke kuping. Nah, itu kenapa? Kan di situ ayatnya itu sebagian kepala. Kenapa begitu? Karena kata bi di situ bukan menunjukkan sebagian, tapi penguat. Basuhlah kepalamu. Kalau gitu berarti semua kepala. Kuping termasuk bagian dari kepala. Tapi ada yang memahaminya sebagian, sehingga hanya sebagian kepala saja. Ada yang kalau pakai kopiah cukup dinaikin. Ada yang gitu. Nah, tapi kalau mengkaji hadisnya, hadis yang semua tadi itu lebih kuat. Nah, jadi yang wajib itu kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, semua orang-orang muslim wajib menjalankan peran sebagai dai, yaitu berdakwah. Apa tadi? Bukan ceramah, Pak. Apa tadi? Mengajak orang agar hidup lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Yang belum sholat diajak sholat, ya, yang akhlaknya kurang baik dipengaruhi agar akhlaknya lebih baik, yang belum punya pengetahuan tentang keislaman bagaimana difasilitasi agar dia belajar Islam, ajak ngaji dan lain sebagainya. Nah, jadi luar biasa pahalanya Ustaz Ridwan ini, luar biasa ini. Di dalam ayat lain juga Quran surah Al-Asr, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ini berhubungan ini. Coba kita baca surah Al-Asr, bapak-bapak dan ibu-ibu. Bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan demi waktu, sungguh manusia itu dalam kerugian kecuali orang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq,
wa tawasau bil haq, saling menasehati dalam kesabaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Kita garis bawahi yang illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi di situ bukan menggunakan kata wasau menasehati, tapi tawasau. Apa arti tawasau? Saling menasehati. Jadi bapak-bapak jangan berpuas diri menjadi pendengar, karena banyak yang saya nggak tahu. Bapak-bapak tahu, bapak harus ngasih tahu saya. Bapak harus ngasih tahu saya. Itu namanya tawasau. Kita melihat kawan kita, umpamanya masih belum bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, maka kita beri dia nasihat. Kita beri dia pandangan untuk dia bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Kita menjadi penasehat. Tapi ada kebiasaan yang kurang baik yang masih kita lakukan, tapi kawan kita itu tahu dan dia sudah bisa meninggalkan kebiasaan buruk itu. Dia yang harus menasehati kita, dan kita harus mendengarkan, mengikuti nasihatnya itu. Itu namanya tawasau. Artinya kita ini harus saling mendakwahi, saling mengingatkan. Harus saling mendakwahi, saling mengingatkan. Memerankan diri sebagai dai sekaligus memerankan diri sebagai mad'u. Siap untuk mendengar, tapi siap juga untuk menyampaikan. Menyampaikan bukan berarti ceramah begini, belum tentu berarti ceramah seperti ini. Menyampaikan kepada kawan kita secara individu. Jadi suatu ketika kita menjadi mad'u, tapi pada saat yang lain kita harus juga menjalankan peran sebagai dai. Begitu. Gitu ayat itu. Jadi wajib bagi semua muslim itu untuk melakukan itu. Bapak-bapak yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, surga itu amat sangat luas. Arduha ka'ardis samawati wal ard. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Karena itu kalau masuk surga jangan sendirian, Pak. Ajak-ajak kawan. Nanti sepi di surga itu kalau sendirian. Harus ngajak-ngajak kawan. Bahkan kalau kawan kita itu nggak diajak, bisa jadi kawan kita itu jadi penghambat kita masuk surga. Waktu kita mau masuk surga itu ditahan maka. Lah, kenapa kamu nahan-nahan saya? Ya saya jadi seperti ini karena kamu diam terus. Saya nggak sholat, kamu diam aja. Saya berbuat zina, kamu diam aja. Kamu mau selamat sendiri aja. Sing penting selamat awak dhewe. Orang lain mau kejebur lah. Yang penting saya selamat. Nah bisa jadi kawan kita yang dibiarkan itu menjadi penghambat kita masuk surga. Kalau Allah memberikan musibah ke dalam kehidupan kita itu kan nggak pilih-pilih itu. Termasuk yang soleh kena juga. Datang banjir besar, nah itu ada orang soleh sekali kok masih kena juga ya, kena banjir juga. Ya karena dia tidak mencegah orang lain berbuat mungkar. Itu di dalam hadis Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, anfidh ala rasulika hatta tanzila siyahatahum summa da'uhum ilal islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi fa wallah li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Ajak
mereka memeluk Islam. Nah, ajak mereka memeluk Islam itu yang belum Islam kita ajak untuk memeluk Islam. Orang Islam tapi belum Islam ada juga nggak? Ada nggak? Orang Islam tapi belum Islam, baru syahadatnya doang. Nah, itu kita ajak untuk memeluk Islam. Maksudnya menjalankan ajaran Islam. Dan beritahu mereka apa-apa yang diwajibkan atas mereka yang berupa hak Allah di dalamnya. Kasih tahu apa kewajiban mereka. Demi Allah, Allah memberi petunjuk kepada seseorang lantaranmu lebih baik bagimu daripada humrun na'am. Humrun na'am, apa itu? Unta merah. Jadi lebih baik bagimu, Allah beri ganjaran jika ada orang baik dan orang itu baik karenamu, maka kamu diberi oleh Allah balasan yang sangat besar, yang lebih baik dari unta merah. Apa Pak unta merah itu? Orang Arab itu kan hartanya itu unta Pak. Jadi kalau sudah punya unta, apalagi di zaman Nabi, punya unta itu miliuner. Kalau punya unta itu orang kaya, juragan kalau punya unta. Tapi kalau untanya unta biasa, masih mobil Avanza, murah. Kalau untanya unta merah, baru Alphard itu. Alphard masih murah Pak Alphard ya, karena ternyata banyak di jalan itu, berarti murah itu. Kata anak saya di Jepang itu bekasnya hanya 30 juta di Jepang Alphard itu. Saya bilang beli, bawa pulang. Nah itu dia ongkosnya, katanya lebih dari harga Alphard baru di Indonesia. Jadi itu artinya elit sekali itu. Kalau kita ngajak orang ke dalam kebaikan, dia kemudian jadi orang baik lantaran kita, Allah beri ganjaran yang istimewa sekali. Tapi ada juga hadis yang berupa ancaman dari Hudzaifah, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar." La yushikanna Allah ayyab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kata Rasulullah, demi zat yang diriku ada di tangannya, artinya demi Allah. Demi Allah yang diriku berada di genggamannya, sungguh kalian benar-benar melakukan amar ma'ruf, kalian lakukan amar ma'ruf dengan sungguh-sungguh, atau amar ma'ruf nahi mungkar maksudnya dengan sungguh-sungguh, atau tidak. Kalau tidak, maka Allah akan mengirim kepada kalian, menimpakan kepada kalian sanksi. Iqab itu artinya akibat ya. Akibat. Sanksi yang sangat berat, akibat jika kalian tidak lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak lakukan dakwah, tidak lakukan upaya perbaikan kehidupan masyarakat, ada kemungkaran diam saja, meneng wae, yang penting diriku selamat, yang penting bukan anakku, yang penting bukan istriku, biar saja dan lain sebagainya, maka Allah akan menimpakan atas kalian sanksi darinya. La yushakanna, artinya itu apa? Sangat dekat. Kondisi seperti itu sangat dekat dengan sanksi Allah. Sehingga ketika sanksi itu terjadi pada diri kalian, kalian berdoa, tad'unahu,
Summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Tapi doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah. Karena Allah sudah memberi peringatan, jangan tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya, jika terjadi kemungkaran, maka lakukan amar ma'ruf. Lakukan amar ma'ruf. Cegah kemungkaran itu dengan kebaikan-kebaikan. Tegakkan kebaikan-kebaikan, yaitu dengan mengajarkan ajaran-ajaran Islam, memberikan teladan-teladan yang baik, memfasilitasi pendidikan dan lain sebagainya, termasuk taklim, pengajian, agar lahir kebaikan-kebaikan di dalam hidup. Kalau tidak dilakukan itu, maka bisa jadi terjadi iqab, akibat buruk dari hal itu, seperti banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Apa contoh-contoh kemungkaran itu, Pak? Kejahatan-kejahatan, geng motor, apa lagi? Ya, berbagai macam kejahatan. Sehingga kalian ketika melihat berbagai macam kejahatan dan kalian jadi korban kejahatan, itulah kalian berdoa. Tapi doa kalian tidak diterima oleh Allah. Karena Allah sudah beri peringatan, kalian tidak melaksanakannya. Artinya dakwah dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar itu. Amar ma'ruf dulu, apa nahi mungkar dulu, Pak? Amar ma'ruf dulu. Kalau kita tegakkan kebaikan-kebaikan, maka kemungkaran akan hilang. Tapi kalau kemungkaran kita biarkan, al-ma'ruf tidak akan terwujud. Tidak akan tegak. Maka tegakkan kebaikan-kebaikan ya dengan jalan itu. Pendidikan non formal, pendidikan formal, dakwah, taklim, memberi teladan yang baik, ngajak-ngajak dan lain sebagainya. Masyiral muslimin rahimakumullah, itu tadi menggambarkan betapa kita semua harus memerankan diri sebagai dai, harus punya kontribusi di dalam dakwah Islam ini. Kun aliman au muta'alliman. Jadilah orang alim atau orang yang belajar. Kalau alim sudah punya pengetahuan, maka sampaikan pengetahuan itu. Au muta'alliman, kalau belum tahu maka belajar. Wala takun salisan, tapi jangan jadi orang yang ketiga. Apa itu orang ketiga itu? Sudah ngajar nggak mau, nggak bisa, karena tidak ada yang bisa diajarkan. Belajar juga nggak mau. Ngaji mak haga, sekolah mak haga. Haga jadi api. Nah, suruh ngajar moh, suruh belajar moh juga. Nah, ini berarti termasuk golongan yang ketiga. Fatuh laku, rusak kalau jadi orang ketiga itu. Masyiral muslimin rahmakumullah. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian tentu dalam menjalankan peran dai kita itu, baik dai individual, ngajak-ngajak, kalau ke masjid ngajak orang, ngaji ngajak orang, ngajak kebaikan, itu ada prinsip-prinsip. Yang pertama tadi itu memadukan antara tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Islam itu adalah hak, kebenaran. Islam itu kebenaran. Semua ajaran Islam itu benar. Sehingga dengan demikian Islam itu harus kita tularkan, harus kita ajarkan. Orang Islam sendiri tapi belum tahu, atau orang di luar Islam, harus kita tularkan.
Tapi menyampaikannya itu harus memadukannya dengan as-sabr. Harus dengan sabar. Ya, kondisi yang belum Islam banyak, kondisi yang belum Islami banyak. Itu harus kita Islamkan kondisi itu. Kondisi jual beli, ya, belum Islami banyak. Beli gula sekilo ternyata hanya 8 on. Nah, itu tidak Islami, banyak yang nggak Islami itu, masih banyak sekali. Cara berpakaian itu harus kita rubah, tapi harus dengan sabar. Sabar itu termasuk, yaitu jangan berharap kondisi itu akan berubah hari ini juga. Perlu waktu yang panjang. Termasuk sabar itu ulet. Itu kawan-kawan majelis tabligh itu kan termasuk sabar itu. Ya, ketika mendatangi rumah orang, saya pernah ngintip itu. Ngintip berarti saya nggak pernah ada di dalamnya. Saya ngintip, ketok, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu sore-sore menjelang maghrib. Assalamualaikum. Tuan rumah rupanya baru pulang dari ini kerja, buka baju gini. Apa pak? Ngomong di sini aja pak. Iya pak, ini kita ngajak untuk ke masjid pak, sebentar lagi azan dan sebagainya, ngasih nasihat. Iya. Agak setengah marah itu. Kalau kita mungkin, marah orang ini, nggak usah didatangin lagi lah besok. Ternyata besok datang lagi dia, dimarahi lagi, datang lagi besok. Lama-lama luluh juga rupanya. Pergi ke masjid, nggak tahu waktu majelis tablighnya masih ada di sana. Dia ke masjid, mereka pergi, nggak lagi. Nah, itu artinya memang perlu tindak lanjut, perlu kesabaran. Jadi kita tidak boleh berharap atau berangan-angan kondisi itu akan berubah seketika. Nah, ada juga kan yang nggak sabar pak ya. Nah, lihat perjudian. Bagaimana perjudian ini hilang dari bumi ini. Hari ini juga dibakar tempatnya, masuk penjara. Kemudian bil hikmah. Nah, bil hikmah itu artinya tahu tentang cara yang lebih baik pada kondisi tertentu. Setiap kondisi tentu tidak sama. Tiap orang tentu tidak sama. Kebutuhannya tidak sama. Kepada orang yang tidak berharta kita ceramah tentang zakat. Kepada orang yang tidak berharta kita ceramah tentang zakat. Ya nggak tepat. Kepada orang yang nggak pernah sholat umpamanya, kita ceramah tentang materi yang lain. Bil mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Menasihati, kemudian memberikan tausiah dengan cara-cara yang baik. Apa pak? Cara-cara yang baik itu termasuk tidak nyakitin hati, tidak membuat orang menjadi benci dan lain sebagainya, tidak menimbulkan kebencian, menyejukkan jiwa. Jadi orang selesai ngaji itu sejuk, bukan tambah panas. Pulang ngaji, awas tak bakar itu. Jadi tambah panas. Jadi rupanya ngajinya itu diprovokasi. Mujadalah billati hiya ahsan. Dakwah dilakukan cara bertukar pikiran dengan cara yang baik. Mujadalah itu dari kata jadal, Pak. Jidal itu artinya berantem. Berantem itu apa maksudnya? Kalau orang adu fisik itu apa itu? Ya apa sasarannya? Untuk mengalahkan kan? Mengalahkan. Tapi kalau dia pakai senjata dengan cara yang curang dan sebagainya, itu menzalimi kan? Menzalimi. Nah, maksud mujadalah billati hiya ahsan itu menundukkan orang tapi dengan cara-cara yang baik sehingga diterima.
Ya, bukan dengan cara kamu itu kerjaan kamu begini, aibnya dibuka semua lain sebagainya. Sehingga bukan penerimaan yang terjadi, tetapi justru kebencian. Ya banyak yang belum sesuai dengan Islam, tapi di samping harus dihadapi dengan sabar, juga merubahnya juga dengan pelan-pelan, dicari celahnya sehingga bisa berubah secara pelan-pelan. Ada mbak-mbak di pasar lewat pakai baju minim, diperhatikan dulu sebelum dinasehatin. Mbak, masuk neraka mbak ini. Lah Pak, kenapa Pak saya masuk neraka? Roknya itu pendek bener, sambil ngelihat itu. bukan diterima. Ya udah Pak, ya terima kasih Pak. Saya masuk neraka katanya. Nah, karena penyampaiannya yang kurang tepat. Waktunya juga kurang tepat. Itu yang dimaksud dengan mau'izah hasanah. Al-mau'izah hasanah. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ini dapat memberikan masukan pada kita. Yang pertama poin saya adalah kewajiban kita untuk berada di dalam dunia dakwah. Karena itu adalah kewajiban seorang muslim. Kalau kita melihat sekarang Bapak-bapak, memang dakwah secara umum ya, itu ada pertentangan, ada dakwah ila sabili rabbika, kemudian ada dakwah ila sabili syaitan, itu juga banyak. Ya, coba perhatikan acara televisi itu ada dakwah kebaikan, dakwah agama, tapi juga ada dakwah yang lain-lain. Nah, dakwah Islam sendiri juga banyak macam-macam. Ada yang liberal, ada yang sangat spiritual dan sebagainya. Kalau kita hitung organisasi Islam dan masing-masing itu menjalankan dakwah, kegiatan dakwah mereka, banyak sekali itu. Ada Al-Irsyad, Ittihadiyah, Al-Khairiyat, Wasliyah, Dewan Dakwah, kemudian ada Islam liberal, macam-macam. Semua aliran di dunia Islam itu masuk ke Indonesia itu diterima semua, Pak. Makanya Indonesia itu dikatakan pasar bebas aliran. Jangankan gitu, Pak. Ada orang gila ngaku ketemu Nabi, kemudian dia bikin pengajian di tengah kebun. Ada yang ikut, Pak. Ada yang ikut, Pak. Orang gila ngaku, bahkan bukan ngaku ketemu Nabi. Kalau ngaku ketemu Nabi masih mendingan ngaku Nabi, ngaku wali, ya ngaku wali. Ada yang ikut aliran sesat. Ada. Jadi begitulah dakwah di Indonesia itu. Sementara ada yang memang organisasi dakwah yang memang benar-benar organisasi dakwah. Ajarannya teruji sebagai ajaran yang banyak mendekati sunnah, benar-benar konsisten menjalankan ajaran-ajaran Islam, ajaran Al-Quran. Ini kalau ini diam saja, kalah oleh yang menyimpang ini, karena ini gerakannya sangat agresif. Orang baik diam, maka orang jahat semakin merajalela. Kalau orang baik diam, orang jahat semakin merajalela. Maka orang baik nggak boleh diam, menyebarkan kebaikannya. Ya, saya ini termasuk mempelajari Pak aliran-aliran sesat, Pak. Di MUI itu kita salah satu tugas kita itu. Cuma itulah anehnya masyarakat kita itu. Itu orang ngaku bermimpi sesuatu, kemudian ngaku diangkat sebagai nabi. Ada yang ikut, pengikutnya banyak, 40-an orang pengikutnya, ngajinya di kebun.
Ada yang kalau ngaji itu perlu buka baju. Lah kok ada yang ikut itu? Di kampung saya dulu ada pengajian tarekatnya. Syaratnya itu ngajinya tengah malam. Terus harus bawa ayam, Pak. Selesai ngaji, nyembelih ayam, makan sop. Saya bilang nih, boleh juga ini Ustadznya ini boleh juga ini. Biar selesai ngaji gitu, makan bergizi. Jadi begitu macam-macam, Pak ya, macam-macam gitu. Tapi itulah. Jadi Indonesia itu gitu. Jadi kalau kebaikan itu diam, maka kejahatan akan semakin merajalela. Kemungkaran akan mengalahkan al-ma'ruf. Maka kita harus terus bersemangat untuk amar ma'ruf sehingga kemungkaran itu akan sirna perlahan-lahan. Bapak dan Ibu sekalian, demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kita semua. Ini saya sampaikan hal ini sebagai silaturahim awal kita untuk kita lebih lanjut nanti menggali tentang fiqhud dakwah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.